Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Tirlestari dari UT Pekanbaru, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Logika. Term dalam bahasa Indonesia disebut istilah. Term adalah kata atau gabungan kata yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep, objek, ide, atau istilah tertentu. Ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau istilah disebut dengan term. Macam-macam term terbagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah term berdasarkan konotasi dan term berdasarkan denotasi. Berdasarkan koneksi, term dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada dalam beberapa lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan hakikat. Term dalam lingkungan hakikat terbagi menjadi dua macam, yaitu hakikat konkret dan hakikat abstrak. Hakikat konkret yaitu menunjuk ke halnya, suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas seperti bentuk, berat, rupa, dan bereksistensi, seperti waktu tertentu, tempat tertentu, mempunyai hubungan dengan objek lain, misalnya manusia dan gerak. Hakikat abstrak menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi tertentu atau kualitas yang terlepas dari eksistensi, misalnya kemanusiaan dan kebenaran. Berdasarkan denotasi, term dibedakan menjadi term umum dan term khusus. Term umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Term umum dibedakan menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah kolektif. Sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Misalnya, rakyat Indonesia, bangsa Cina, Persatuan Indonesia, mahasiswa UGM, dan mahasiswa Indonesia. Dan term khusus adalah hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Ini dibedakan menjadi beberapa macam, salah satunya adalah singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Contohnya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Khusus singular sering juga disebut dengan individual. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam berpikir atau bernalar yang tampaknya logis di permukaan tetapi sebenarnya cacat secara logika. Kesalahan ini sering muncul dalam argumen, debat, atau tulisan dan dapat menyesatkan orang jika tidak disadari. Salah satu bentuk dari sesat pikir adalah sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakna gandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Sebagai contoh, pelajaran logika itu ringan kok, gampang dipelajari. Tapi karena ringan, ya nggak terlalu penting juga kan? Di sini kata ringan dipakai dua kali dengan arti yang berbeda. Pertama, berarti mudah dipahami. Kedua, berarti nggak penting. Padahal mudah dipahami bukan berarti tidak penting. Tetapi yang dimaksudkan adalah pelajarannya tetap penting dan cara memahaminya yang mudah. Cara terhindar dari sesat pikir adalah pastikan argumen didukung fakta atau premis yang valid dan relevan. Dan juga uji argumen dari sudut pandang berbeda. Melihat perspektif lain seringkali membongkar kesalahan tersembunyi. Sekian dari penjelasan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.